Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan kelima. Untuk pengantar teknologi informasi, kita akan membahas digital security, ethics, dan privacy. Di mana di digital security, ethics, dan privacy ini ada threats, issues, dan defenses, yaitu ancaman, masalah, dan bagaimana kita mengantisipasi ataupun mempertahankan bagaimana kerentanan di dalam digital security, terutama ya seperti kita ketahui perangkat yang kita gunakan terutama handphone, laptop, dan perangkat yang kita gunakan saat ini terlebih lagi terhubung ke global internet itu mempunyai kerentanan di security, ethics, dan privacy-nya. Karena itu berkaitan dengan bagaimana ketika kita menggunakannya, bagaimana perangkat yang terhubung ke internet ataupun di local area network itu sangat rentan dari cyber kriminal ataupun dari kejahatan-kejahatan di dunia maya. Nah, pada topik pertama kita akan membahas resiko keamanan digital dan cyber kriminal. Nah, untuk keamanan digital, dari definisi yang saya sebutkan di sini mengacu pada praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data, perangkat, dan sistem komputer dari ancaman, serangan, dan penyalahgunaan. Jadi ada beberapa aspek keamanan digital yang perlu kita ketahui. Jadi objek utama di keamanan atau di security itu, yang pertama itu ada kerahasiaan atau confidentiality, ada integritas atau integrity, dan ketersediaan. Nah, ini objek utamanya atau disebut atau disingkat nanti CIA ya. CIA ini yang terutama yang harus kita ketahui di aspek dari keamanan perangkat-perangkat digital ataupun perangkat yang terhubung ke global internet terutama. Jadi ketika kita membahas mengenai kerahasiaan atau confidentiality, ya itu bagaimana contohnya seperti ya username kita itu harus dimiliki oleh orang yang sah. Contohnya ketika kita mengakses laman-laman seperti di email, contohnya di email itu kita harus menggunakan username dan password yang valid agar kita bisa akses atau kita bisa login ke dalam sistem email kita. Ini bersifat dia kerahasiaan ya. Kita tidak boleh publikasi untuk misalnya username password baik itu di media sosial terutama tadi di email kita ataupun perangkat-perangkat transaksi yang kita gunakan seperti bayar card ataupun PIN ATM dan lain sebagainya ya, itu berupa dan bersifat rahasia dan itu tidak bisa kita publikasi. Kemudian ada integrity atau integritas. Nah, integritas ini bagaimana misalnya ketika kita melakukan pengiriman email ke tujuan, kita misalnya sumber ya, kita misalnya sumbernya di sini ya, kemudian akan mengirimkan email ke tujuan ya. Ini tujuannya, destination-nya, ini sumbernya. Nah, dari sumber ke tujuan ini harus dipastikan email ini tetap aman dan tidak dimanipulasi di transmisi ataupun di pengirimannya. Jadi ketika ada pengirim, kita mengirim email ke kerabat ataupun ke teman-teman kita di kantor ataupun ada keperluan yang kita peruntukkan di email itu. Jadi isi pesan ataupun isi dari email kita ini harus tidak ada dimanipulasi karena ketika kita mengirimkan email dia berkaitan dengan konektivitas yang terhubung ke global internet ya. Jadi ketika kita misalnya menggunakan email itu Gmail, itu kan kita harus terhubung ke internet, kemudian si
tujuan ataupun si penerima email itu juga harus terhubung ke global internet atau ke internet. Jadi ketika proses pengiriman dari sumber ke tujuan itu untuk integritasnya harus tetap terjaga ya. Kemudian yang ketiga itu ada ketersediaan atau availability. Nah, berbicara mengenai ketersediaan atau availability ini itu berkenaan dengan misalnya ketika server email itu harus real time hidup atau on-nya. Jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan service provider ataupun misalnya operator seluler. Jadi ketika perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki mungkin banyak customer atau pengguna, jadi ketersediaan dari servis mereka itu harus tetap terjaga ya 24 jam kali 7 dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun dan seterusnya gitu ya. Itu yang disebut ketersediaan. Jadi contohnya ketika kita mengakses WhatsApp, mengakses link-link yang ada di internet gitu, itu kan jarang kita temukan gangguan ataupun jarang kita temukan kita tidak bisa mengakses ya. Si penyedia itu harus memiliki yang namanya availability atau nanti yang disebut service level agreement ataupun availability dari si penyedia seperti operator seluler, seperti penyedia cloud, seperti penyedia internet ya, itu harus memiliki availability kepada customer-nya. Jadi kita kapanpun bisa mengakses misalnya email ataupun WhatsApp yang kita gunakan. Nah, yang keempat ini ketika kita berbicara mengenai keaslian, nah di sini bicaranya mengenai terutama data yang kita gunakan ya. Jadi berbicara data itu nanti berkaitan dengan apapun yang kita gunakan ya ketika kita berinteraksi dengan internet, itu terutama mengenai si keaslian ini. Nah, kemudian ada non-repudiation ya, non-repudiation ini atau non-pembantahan. Jadi ini sifatnya biasanya digunakan misalnya untuk transaksi online di perbankan, contohnya seperti itu ya. Jadi bagaimana ketika kita sudah membuat kesepakatan dengan bank tertentu, kemudian di suatu hari ada kekeliruan ataupun hal lain yang seperti ada komplain dari kita, tapi dengan adanya kesepakatan itu ataupun misalnya ada tanda tangan digital yang sudah kita bubuhkan, itu akan bisa dipegang oleh si perbankan itu. Jadi ketika kita melakukan komplain, tapi karena sudah ada kesepakatan di awal, itu tidak akan bisa kita sangkal ya. Kemudian ada pemantauan atau monitoring, ini biasanya dilakukan oleh service provider ataupun si penyedia ya. Bagaimana mereka melakukan monitoring itu, misalnya apakah ada anomali di traffic ataupun di jaringan yang mereka sediakan. Jadi ini berkaitan dengan si penyedia ya untuk pemantauan ataupun monitoring. Yang ketujuh itu pemulihan atau recovery. Nah, ketika berbicara recovery ini biasanya berbicara mengenai recovery system. Jadi recovery system itu salah satu contohnya ada backup gitu ya. Jadi bagaimana ketika pun kita sebagai user, kita tentunya harus mempunyai backup ketika kita mempunyai data ataupun file yang mungkin perlu atau penting, itu harus kita sediakan backup untuk mengantisipasi ketika main perangkat laptop ataupun media penyimpanan yang kita gunakan untuk operasional sehari-hari itu terjadi kerusakan ataupun yang lain-lain ya. Kemudian pemutusan atau isolation. Nah, berbicara mengenai pemutusan ini berbicara ketika contohnya ada di workstation ataupun di local area network itu, ataupun itu skala, contohnya kita contohkan skala kecil itu ya. Jadi di pemutusan atau isolation ini, jadi ketika ada workstation gitu ya,
ada workstation gitu, ada beberapa komputer gitu ya. Jadi ketika ini yang terhubung dengan misalnya jaringan LAN gitu ya. Jadi ketika di sini terdapat virus ya atau malware, nah ini harus kita isolasi, kita cut dia ya untuk menghindari tersebar ataupun terinfeksinya perangkat-perangkat lain yang ada di jaringan LAN tersebut atau di workstation tersebut. Nah, berbicara di poin 9 mengenai keamanan perangkat lunak dan perangkat keras, software dan hardware. Ini berbicara nanti global, baik di skala LAN-nya atau di skala WAN-nya atau di dalam bidang di enterprise atau di sebuah korporasi ya. Jadi bagaimana seorang mungkin network security itu melakukan yang namanya keamanan pada perangkat lunak atau software, kemudian perangkat hardware atau perangkat kerasnya. Jadi banyak nanti tahapan-tahapan yang dilakukan ya ketika berbicara mengenai keamanan perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian pengelolaan kata sandi atau password management ini idealnya memang kalau ada beberapa perusahaan yang merekomendasikan seperti misalnya kita menggunakan password di sebuah perangkat endpoint, salah satunya router itu termasuk perangkat endpoint ya, kita harus menggunakan kombinasi antara misalnya huruf, karakter gitu ya, huruf, karakter ya, untuk password kita. Jadi ketika dicontohkan misalnya password kita dari misalnya availability, kita buat password kita misalnya ini. Jadi A ini bisa kita buat 4 gitu ya. Selanjutnya ya, kita bisa buat misalnya huruf hidup jadi angka gitu ya untuk kombinasinya. Ataupun ada huruf besar, huruf kecil itu harus kita bubuhkan di salah satu huruf yang ada di password kita. Nah, kemudian kita bicara mengenai resiko keamanan digital. Jadi keamanan digital itu banyak nanti definisi dari yang disebut dari keamanan digital itu. Di sini saya contohkannya seperti adanya peretasan gitu ya. Ada peretasan, ada malware, ada pencurian data, kehilangan perangkat, kemudian pelanggaran privasinya ya. Jadi dari beberapa risiko keamanan digital ini ada individu ataupun kelompok yang sering melakukan kejahatan atau cybercrime ini atau kita sebut penjahat dunia maya ya kalau kita Indonesia kan. Yang pertama itu ada hacker atau peretas, ada malware author, ada phisher, ada scammer, penyusup, pencuri identitas, distributed denial of service, kemudian pelanggar privasi, pengembang aplikasi berbahaya, dan penyusup data. Nah, kalau bicara hacker ini sebenarnya secara formilnya itu atau secara teoretikalnya itu ada banyak pembagian dari hacker ini. Bisa dilihat nanti di internet ya, kalau tidak salah ada sampai puluhan gitu mengenai hacker ini. Tapi secara umum dia ada 3 yang biasa disebut ya, ada white hacker, ada black hacker ya. Nah, white hacker ini biasanya dia disewa oleh sebuah perusahaan, jadi nanti tugasnya itu bagaimana dia untuk menguji ataupun melakukan testing di sebuah perangkat di perusahaan itu, apakah terdapat celah-celah keamanan yang ada di infrastruktur perangkat-perangkat tersebut gitu ya. Kemudian itu biasanya disebut white hacker. Kemudian kalau yang black hacker ini yang biasanya melakukan kejahatan, pencurian ya, kemudian perusakan gitu ya. Banyak nanti saya tunjukkan contohnya dari beberapa aktivitas black hacker ini ya. Yang ketiga itu ya di antara white dan black ini ya, itu biasanya contohnya ada yang mencoba-coba gitu ketika melakukan
attack ke dalam misalnya website ataupun perangkat-perangkat ataupun situs di protokol HTTP ya, dicoba mereka. Kemudian ada malware author ini. Jadi kalau bicara malware author ini, itu yang membuat ataupun menyebar malware seperti virus, worm, biasa kita sebut itu ya. Ada nanti ketika kita belajar network security akan kita tahu si malware author itu. Jadi contohnya itu ada ini ya, salah satu ada worm, kemudian ada trojan, biasanya disebut ini. Kemudian ada ransomware. Nah, ini yang disebut si malware author ini. Kemudian untuk phisher ini biasanya dia ingin ataupun yang berusaha mendapatkan informasi pribadi dari mungkin seseorang gitu ya. Misalnya dia melakukan ataupun ingin mencoba mendapatkan informasi kata sandi dari sebuah kartu kredit ya. Biasanya itu terjadi pada email ini ya, atau yang disebut nanti phishing. Kemudian ada scammer ini biasanya ini dengan cara menelpon biasanya ya, ketika menelpon ini biasanya memberitahukan informasi yang tidak valid ataupun mengelabui sasarannya, orang yang disasarnya gitu ya. Kemudian ada penyusup ya, intruder ini. Nah, ini biasanya dia intruder ini di jaringan ya, di infrastruktur jaringan. Kemudian ada identity theft ini atau pencuri identitas. Ini biasanya juga di perangkat software, di perangkat aplikasi. Kemudian ada di DOS ini, distributed denial of services ini. Ini yang biasanya ke perangkat server ataupun perangkat router yang mengirimkan secara berkala dalam hitungan detik paket sehingga perangkat-perangkat server ataupun router itu bisa down ya. Kemudian ada pelanggar privacy, pengembang aplikasi yang berbahaya ya, ada penyusup data. Itu istilah-istilah ataupun istilah yang diistilahkan untuk cybercrime di ini ya, di global internet ataupun untuk kejahatan di dunia maya. Nah, selanjutnya itu kita bicara mengenai cyberkriminal. Jadi di sini cyberkriminal ini kata kuncinya individu, kemudian bisa kelompok yang melakukan tindakan kriminal. Jadi tindakan kriminal ini itu berkaitan di ini ya, di global internet. Jadi mereka itu menggunakan teknik atau teknologi. Jadi memang si cyber kriminal ini atau hacker itu, yang black hacker itu memang mereka mempunyai keahlian karena mereka harus menggunakan teknik, menggunakan script, atau mereka harus menguasai bahasa pemrograman untuk melakukan aktivitasnya ya. Nah, contohnya ada di Bank BSI ini yang diisukan kemarin, yang diduga ya karena ransomware ya. Seperti itu contohnya. Kemudian ada beberapa kegiatan si cyber kriminal ini. Yang pertama itu ada serangan ransomware, serangan phishing, pencurian data besar-besaran, serangan distribusi layanan DDoS, pencurian identitas, dan serangan zero day. Nah, kalau bicara serangan-serangan ini, itu pasti ke perangkat-perangkat yang kita gunakan, dan terlebih lagi itu yang terhubung ke global internet ya. Jadi banyak contohnya phishing tadi, si phisher tadi ya, ransomware ini, bagaimana si ransomware ini dia tuh menargetkan biasanya ke sebuah korporasi atau perusahaan ya, biasanya dia menenkripsi. Jadi ransomware ini dia menenkripsi file atau data yang kritikal di dalam perusahaan itu ya, sehingga bisa dimanipulasi ataupun diambilnya. Kemudian serangan phishing ini ya, biasanya pada email ya, pesan teks, misalnya pesan teks itu ada di WhatsApp gitu ya.
kemudian di email, bagaimana biasanya email itu nanti ada saya contohkan, biasanya email itu kalau Gmail ataupun email-email perusahaan itu biasanya mereka itu sudah ada filtering berupa firewall email itu, jadi biasanya masuk ke spam gitu ya, atau spam ya, biasanya masuk ke spam, atau di Gmail itu kan ada spam gitu ya. Nah itu biasanya ada penawaran-penawaran yang dituliskan mereka pada body email itu, jadi kita harus waspada ataupun harus kita ketahui dengan teliti dari isi email itu, jangan sembarang kita klik misalnya ya, jangan sembarang kita klik, karena itu bisa jadi merupakan phishing yang dikirimkan. Biasanya kemudian untuk pencurian data besar-besaran ini, itu biasanya mengekspos gitu ya, mengekspos data besar-besaran. Biasanya ini pernah terjadi di Tokopedia ya, Tokopedia tahun 2022, nanti saya tunjukkan. Kemudian serangan distribusi layanan DDoS ini biasanya tadi saya sebutkan ke perangkat server, ke perangkat router gitu ya. Jadi ini ketika perangkat router dan server itu diserang si DDoS ini, itu akan mengakibatkan load yang tinggi di server atau router itu, loadnya tinggi ya. Dan itu biasanya menyebabkan CPU ataupun penggunaan kapasitas CPU RAM itu tinggi, sehingga menyebabkan kerusakan ataupun down si perangkat router atau si server tadi. Nah, pencurian identitas ini ya berkaitan dengan username, password terutama ya. Kemudian serangan zero day ini biasanya serangan zero day, 0 hari gitu. Artinya ya tidak sampai 24 jam gitu, itu hacker itu udah melakukan ini ya, kerusakan gitu, tanpa si yang punya atau misalnya di dalam perusahaan itu bisa mengantisipasi dari serangan zero day ini biasanya sering terjadi gitu ya. Nah, saya contohkan misalnya ada di sini saya Indonesian Investment ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada investment ini tahun 2004. Ini bisa kita lihat ya. Si hacker ini menuliskan ini ya. Menuliskan kata-kata ini di situs KPU. Ini saya dapatkan di internet, saya kumpulkan dari internet memang mengenai divestment dari beberapa situs yang ada di Indonesia ini ya. Karena memang kemarin terpublish dia di internet. Jadi bisa kita lihat ya, contohnya si situs KPU ini. Ya. Dia melakukan divestment atau perusakan ya. Dia hanya menulis seperti ini aja, tidak melakukan apa-apa lagi gitu ya. Ini bisa kita lihat apa yang ditulisnya gitu. Memang lucu kalau kita baca ini, kalau di divestment situs KPU ini. Kemudian ada perang hacker Indonesia Australia tahun 2013 ya. Ini yang serangan DDoS ini. Kemudian ada Citylink, ini Citylink rugi miliaran ya. Jadi yang melakukan hacking ini anak usia 19 tahun gitu ya. Jadi dia mendapatkan keuntungan yang banyak ketika melakukan penjualan dari tiket ya, dia jualnya di Facebook. Infonya seperti itu yang saya dapatkan. Kemudian ada situs Telkomsel ya, seperti ini, pernah kita, mungkin ada yang pernah tahu ya, situs Telkomsel itu di attack. Ini serangannya katanya brute force ya, pada web hostingnya. Kemudian ada Tokopedia, ini mengenai tadi ya, pencurian data, misalnya pengguna-pengguna di Tokopedia nih, di tahun 2020. Kemudian ada juga ini ya, website DPR RI, ini dirubahnya seperti ini gitu, di tahun 2020. Ya, seperti itu bahasan kita tadi mengenai si digital security ethics, mengenai resiko keamanan digital dan cyberkriminal. Jadi gambarannya untuk pengantar teknologi informasi ini,
di resiko keamanan digital dan cyberkriminal ini. Hanya itu yang saya sampaikan di topik pertama ini, dan di video selanjutnya akan kita bahas ya mengenai serangan internet dan jaringan, network attack serta upaya melindunginya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.